Pengertian HAM menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu bersifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, Profesor Koenjoro Purbo Pranoto. Menurutnya, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Tujuan dari HAM sendiri ialah untuk, yang pertama, melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Dan yang ketiga, mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi perbedaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak asasi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum atau legal equality right. Hak asasi kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak-hak asasi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat yaitu asasi ekonomi atau property right, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak-hak asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right, hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak-hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia leluasa, seorang ahli hukum dari Prancis, membantu kita untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Wasak menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Prancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Menurut Wasak, masing-masing kata dari slogan itu sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah generasi dalam melihat perkembangan hak asasi manusia memang bisa menyesatkan, tetapi model Wasak tentu saja tidak dimaksud sebagai referensi dari kehidupan yang real. Model ini tidak lebih dari sekedar suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit. Bagaimana
persisnya generasi-generasi hak yang dimaksud oleh Fasa. Di bawah ini garis besar yang lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu HAM pada tataran global. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu A. HAM menurut konsep negara-negara barat. 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. 2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Yang ketiga, filosofi dasar hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Yang keempat, hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. B. HAM menurut konsep sosialis. 1. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. 2. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. 3. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. C. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika. 1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. 3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. D. HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk mendapat jaminan hukum dan perkara pidana, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk dapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Materi yang kelima yaitu permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan pasal 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegak hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Berikut adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Yang selanjutnya, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Yang ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang selanjutnya, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya
merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, kasus orang tua yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil. Buktinya, jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalnya mencuri sandal, proses hukumnya sangat cepat. Akan tetapi, jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan, misalnya korupsi, proses hukumnya sangat lambat. Yang selanjutnya, kasus tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya. Selanjutnya, kasus pengguruan anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi kawin di luar nikah. Lembaga penegakan HAM. Yang pertama yaitu Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua yaitu Komnas, Komisi Nasional HAM. Pada awalnya, Komnas ini dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian terbentuknya Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 membuat Komnas HAM harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Komnas HAM menjalankan fungsinya sebagai pengkajian dan penelitian, pemantauan, dan mediasi. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum, kabupaten atau kota yang secara khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, pemerkosaan, pemaksaan pemandulan, penganiayaan, penculikan, kejahatan apartheid, dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan sebagai upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan komisi ini adalah yang pertama yaitu menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dua, menggambarkan atau mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga yaitu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia. KPAI atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak sejak 1997. Setelah reformasi, tanggung jawab tersebut diserahkan pada masyarakat. KPAI melakukan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perilaku salah lainnya. Selanjutnya yaitu kajian kasus hak asasi manusia. Yang pertama yaitu terjadinya tragedi 1965 sampai 1966. Pada 1965 sampai 1966, pemerintah Orde Baru mengadakan razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Yang kedua yaitu penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius ini merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Yang ketiga yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Yang keempat yaitu terbunuhnya Munir. Aktivis HAM yang paling berpengaruh di Indonesia yaitu Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Yang kelima yaitu tragedi Wamena pada 4 April 2003. Pada 4 April 2003, pukul 1 dini hari waktu Papua, kelompok massa yang tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 172 Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan dua anggota Kodim yaitu Letu TNI AD
Napitupulu dan prajurit Trubenkana. Kelompok tersebut juga membawa laris jumlah senjata dan amunisi.